Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel saya, Kurnia Garden. Di kesempatan kali ini saya akan membahas tentang perawatan anggur di musim hujan part 2 ya teman-teman. Karena part satunya udah saya buat dan itu memakai kapur dolomit. Sekarang saya membuat part 2 nya ya teman-teman semua. Teman-teman bisa lihat sendiri, sekarang cuaca cukup mendung dan hujannya pun cukup intens ya teman-teman. Jadi kita harus melakukan perawatan ekstra terhadap pohon anggur supaya pohon anggur kita tidak terkena jamur dan tidak terkena serangan penyakit ya teman-teman. Karena air hujan itu terlalu berbahaya. Yang pertama kemarin kita memakai kapur dolomit dan tentu saja dengan penyemprotan fungisida. Nah, ada ini yang kedua kalinya ya, ini lanjutan dari video perawatan anggur di musim hujan yang kemarin. Jadi ini part 2 nya ya teman-teman. Kita menggunakan plastik ya teman-teman. Ya teman-teman terserah ya, bisa menggunakan apa saja, tetapi kali ini saya menggunakan plastik seperti ini. Ini adalah plastik seperti plastik UV ya teman-teman. Jadi saya tutupkan di pot yang ada tanaman anggurnya ya teman-teman, seperti ini ya teman-teman bisa lihat nih. Jadi mengurangi potensi air masuk ya teman-teman. Nih kita jahit di sini, kita staplesin. Jadi intinya nantinya air hujan itu bakalan menetesnya itu keluar ya teman-teman, nggak masuk ke dalam media tanah. Jadi kita akan menjaga media tanahnya supaya akar pohon anggur itu tidak busuk dan anggurnya itu bisa tidak terkena penyakit ya, terutama di akar pohonnya ya teman-teman semua. Jadi kalau misalnya teman-teman semua nanya, Om, di saya di tanah bagaimana? Nggak apa-apa, di tanah pun bisa ditutupi dengan plastik UV seperti ini ya teman-teman. Jadi plastik yang cukup tebal ditutupin antara sela-sela ini yang di pohonnya ya teman-teman. Ya nggak apa-apa, ini kan masuk cuma sedikit ya, nggak terlalu banyak yang masuk. Jadi yang penting ada penutupnya saja. Nah, untuk kalian semua yang bingung ya, nggak ada plastik UV atau nggak mau beli plastik UV, kalian bisa memanfaatkan apa saja ya teman-teman. Entah itu terpal, entah itu ini ya teman-teman, kayak sejenis seng gitu bisa ditutupin. Yang penting untuk di pot itu ditutup ya teman-teman. Karena ini walaupun ini ada atapnya ya teman-teman, tetapi ini pas di talang airnya ya, jadi nggak di dalam. Kalau yang di dalam kita tidak memakai ya teman-teman. Contohnya seperti ini. Nah, ini anggur Jupiter saya ini ada di dalam ya teman-teman, ada di dalam tertutup plastik UV. Kita tidak memakai plastik untuk menutupinya. Jadi ya seperti ini teman-teman semua. Tuh, pohonnya seger kan, pohonnya cukup subur. Ini yang di dalam ya teman-teman. Nah, sedangkan yang di luar kita muter lagi ya teman-teman, mohon maaf ya. Nah, sedangkan yang di luar seperti ini teman-teman, pohonnya itu pasti nah seperti ini daunnya. Ini akibat terkena air hujan terlalu banyak ya teman-teman. Jadi efeknya itu menimbulkan daunnya itu kuning, kering ya, tuh seperti ini. Meskipun ini kita melakukan treatment itu ada yang kurang ya teman-teman, kayak kurang menyerap gitu loh di dalamnya itu. Jadi treatment seperti itu sebelum seperti ini ya teman-teman, ini saya tinggal sekitaran 1 minggu, jadi 2 minggu nggak ada perawatan sama sekali. Ini hasilnya seperti ini ya teman-teman. Teman-teman jangan ditiru, pokoknya sebelum pohon anggur seperti ini kalian harus merawatnya terlebih dahulu. Seperti contoh mengasih kapur dolomit terlebih dahulu, menyemprot sebelum pohonnya terkena hama, itu lebih baik ya teman-teman. Seperti pada umumnya kalau misalnya tanaman kena penyakit kan kita mencari solusinya itu bagaimana, tetapi kalau kita mencegah itu lebih cepat ya teman-teman. Jadi kita mencegah supaya tanaman tersebut tidak seperti ini. Jangan begitu sudah sakit istilahnya kita baru nyari obatnya, tetapi kita menyiapkan vitamin supaya daya tahan dari pohon ini, batang ini, daun ini tetap subur ya teman-teman. Seperti itu kurang lebihnya. Nah, ini saya ada contoh
dari pohon akademik ya. Mungkin kurang jelas videonya karena ini cukup agak terang gelap ya teman-teman. Nah ini adalah buah yang rusak ya teman-teman. Jadi dia ini terkomintimidasi ya, apa bahasanya, pokoknya terintimidasi sama air hujan, jadi terkena air hujan. Jadinya seperti ini, timbul karat ya, atau kutu kebul, bisa disebut juga dengan jamur. Tetapi kalau jamur tidak seperti ini ya, ini pecah-pecah, buahnya jelek. Ini akibat dari air hujannya. Memang sih kita orang-orang yang punya anggur cukup kelimpungan atau kebingungan ya waktu musim hujan, tetapi tenang saja, kita melakukan perawatan rutin saja ya teman-teman. Seperti contohnya ini memasang plastik ya. Ini sebenarnya kelihatan sepele, tapi ada yang tidak melakukannya ya, menyepelekannya. Ini sebenarnya manfaatnya cukup besar juga untuk pohon anggur ini. Jadi teman-teman harus melakukannya seperti ini ya. Nah ini contoh dari varian Nizina ya teman-teman. Tuh kita melakukan penutupan, jadi ini di staples ya, di antara plastik UV ini di staples semua, jadi tidak ada lubang ya teman-teman, terlihat mengembun ya. Ini sebenarnya banyak sih manfaatnya untuk di musim hujan. Manfaatnya adalah mengurangi air itu meresap ke dalam tanah atau media tanam anggur. Tetapi bila di musim panas, dia akan membantu penguapan ya, plastik UV ini membantu penguapan. Jadi penyiramannya itu kita bisa mengatur untuk 2 hari sekali, mungkin bisa ya teman-teman di musim panas. Jadi plastik UV ini banyak fungsinya ya teman-teman. Teman-teman nggak usah bingung kalau nggak punya atapnya plastik UV atau apa. Saya juga atapnya ada yang nggak pakai plastik UV ya teman-teman, tetapi saya menutupinya di media tanamnya saja, karena untuk daun dan batang kita melakukan penyemprotan rutin, insya Allah bisa sembuh ya teman-teman. Jadi jangan takut, pokoknya semprot dengan fungisida secara rutin, nantinya bisa mengatasi jamur atau kutu kebul ya teman-teman. Kalau misalnya ada ya pestisida, nggak apa-apa ya teman-teman. Jadi untuk penyemprotan itu teman-teman bebas pakai apa saja. Saya tidak merekomendasikan pakai ini, pakai itu. Yang penting itu fungisida dan pestisida ya teman-teman. Kalau saya kan kebiasaan membuat yang alami, gimana caranya ya teman-teman semua. Teman-teman mungkin sudah melihat video-video saya, mungkin walaupun muter-muter durasinya lama, intinya sedikit ya, saya mohon maaf karena saya masih belajar juga ya, masih pemula juga. Kita saling sharing ya teman-teman. Jadinya kesalahan saya seperti apa, nanti kalian bisa komen saja ya teman-teman, nanti akan kita perbaiki ya. Mohon maaf bila kata-kata saya salah atau ada yang kurang ya teman-teman, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Semoga bermanfaat video kali ini ya, walaupun saya cuma mengupdate, menyuruh untuk memasang plastik UV pada pot tanaman anggur atau di media tanah yang ditanam di tanah langsung, bisa dikasih plastik ya, ditutupi dengan plastik supaya air hujan tidak banyak yang masuk. Pada intinya seperti itu ya teman-teman. Salam pengangguran, salam pecinta tanaman, dan salam satu hobi ya. Salam sejahtera bagi kita semua, semoga bermanfaat. Video kali ini cukup sekian, dan terima kasih yang sudah like, share, komen, dan subscribe ya video dari Kurnia Garden. Kami sangat mengucapkan terima kasih sekali, supaya kita tetap membuat konten-konten yang lebih bermanfaat bagi kalian semua ya. Terima kasih teman-teman semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.